Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama YouTube Pas Agape bersama Bu Maria. Di hari-hari dalam bulan terakhir ini, dalam hari terakhir di bulan ini kita mengadakan doa puasa. Saya percaya ada kesehatan dan kekuatan roh, sukacita yang Tuhan berikan. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya mengalami satu serangan ya, seperti mungkin serangan stroke. Hati-hati, ternyata kolesterolnya tinggi. Sebab itu saya bilang, ayo olahraga, makan yang sehat, ambil doa puasa. Jangan sampai kita melayani Tuhan tapi kita sakit-sakitan. Saudara, kemarin juga saya mengalami tengkuk ini berat banget ya. Mungkin karena makanan-makanan yang kita makan. Tapi puji Tuhan selama hampir sebulan kita berpuasa, ada kesehatan, kekuatan nih, tengkuk enteng ya, nggak berat nih. Mungkin kemarin kebanyakan makan cukyok ya dari besan Sinja, bisa Sinja. Baiklah, kita mengambil hari-hari perhentian. Makan pun kita bisa jaga, kita bisa atur, kita ambil doa puasa menjadi kesehatan, kekuatan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Saya diingatkan satu firman Tuhan, bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus dalam kita. Ya, jadi kita harus bisa menguasai hawa nafsu kita untuk makan. Jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya karena sepiring kacang merah. Jadi jangan sampai menjual iman kita karena kesusahan, kelaparan. Ayo kita persiapkan diri kita untuk lebih lagi kuat di dalam rohani, jasmani, bahkan tubuh kita kuat karena ada kekuatan roh. Mari kita naikkan satu pujian. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita naikkan pujian mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Benar Tuhan, biarlah mampukan kami mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita sembah Dia, Engkau layak kami sembah Tuhan. Segala yang di langit, di bumi, bahkan di kolong langit ini, hanya nama-Mu Yesus Kristus yang kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan.
mengasihi. Biar kabarkan atas doa kami disertai puasa, hari-hari penyangkalan diri kami Tuhan. Kau berkenan kami temui, Kau berkenan menyatakan pribadi-Mu. Oh kami Roh Kudus, kami butuh arahan tuntunan-Mu. Oh ya Ramo ya Shikiana, ya Radana, ya Ramo ya Shie, ya Nayasi. Ajaib Tuhan, haleluya. Nama Tuhan, Shalom saudaraku. Saya mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Di hari yang ke-28 di bulan Maret ini kita mengambil doa puasa selama sebulan. Saya percaya ada banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui YouTube Pas Agape ini. Saya percaya Tuhan akan bukakan, singkapkan semua selubung-selubung yang menutupi mata hati dan pikiran kita. Ayo saudara, cepat kita dewasa di dalam Tuhan. Jangan jadi bayi-bayi rohani terus yang selalu diberikan susu dan makanan lembek. Baiklah kita kuat, ya perkasa, dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Juga orang-orang jahat yang menyesatkan. Orang-orang yang menipu anak-anak Tuhan. Kemarin setelah saya tayang 2 YouTube sebelumnya bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang menjadi batu sandungan. Menjadi penipu-penipu ulung saudara ya. Karena kesusahan zaman sekarang tuh susah cari uang. Susah banget mereka tuh cari pekerjaan ya. Yang gampang ya memanfaatkan kebaikan orang-orang Kristen. Seperti serigala-serigala yang berbulu domba. Dia mencari gereja-gereja. Dia mencari persekutuan-persekutuan doa yang dapat disusupi. Jadi hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita terpengaruh, kita terpesona dengan karunia-Nya, dengan semua doa-doanya yang hebat ya, apapun juga yang dia bisa lakukan membuat orang lain terpesona ya, apalagi mungkin jabatannya di dalam gereja ya, mana mungkin dia bohong, mana mungkin dia nipu, ternyata tertipu juga. Jadi kemarin saya lihat ada satu komen, iya benar Bu Maria, di YouTube ya ada yang komen, benar Bu Maria, ada teman saya tertipu ya, sampai uang ratusan juta, ternyata bodong ya, penipuan, sampai dia sakit hati, kecewa, dan dia jadi pindah agama saudara. Tuh ya, makanya saya juga nggak mau kita di samping satu sisi kita menginjil jiwa-jiwa, membawa mereka kepada Yesus, di satu sisi yang lain roh-roh penyesat, orang-orang jahat ya, penipu-penipu ulung yang udah kenal Kristus malah menjadi batu sandungan, bahkan menjadi orang-orang jahat yang membuat orang lain tersandung dan juga membuat orang lain kecewa, kepahitan, dan akhirnya meninggalkan Kristus. Saya juga nggak mau seperti itu saudara, apalagi Tuhan ya. Tuhan itu pasti nggak mau ya. Banyak orang-orang yang tersesat, banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang terpesona sama manusia, kehebatan. Bukan di luar Kristen kita bicara, di dalam Kristen saudara, di dalam gereja, di dalam persekutuan-persekutuan doa, di dalam komsel-komsel. Banyak orang-orang yang datang dengan motivasi-motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar. Ya, maka sebab itu saya diingatkan Tuhan, apalagi yang Tuhan mau sampaikan hari ini, saudara. Ya, terus Tuhan ingatkan ada satu firman yang sangat memberkati. Kita baca di dalam 2 Petrus 3. Saya bacakan ya ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya, jangan tersesat, jangan terseret oleh orang-orang yang jahat ya.
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi diingatkan jangan terseret oleh orang-orang jahat, jangan tersesat sama orang-orang jahat. Kebanyakan pengajaran-pengajaran sesat itu awalnya benar. Lama-lama nggak benar, menyimpang. Ya seperti ada kemarin juga cukup terkenal juga ya, maksudnya dia bikin YouTube katanya dia hamil, Tuhan Yesus hamil Bunda Maria, itu udah nyata-nyata sesat, saudara. Hati-hati, udah tinggalkan. Karena ada spirit-spirit yang dikeluarkan lewat YouTube ini dari matanya ya, sampai dia pakai kacamata juga. Itu keluar hipnotis, keluar satu roh spirit yang menguasai penonton, saudara. Hati-hati, saya juga lihatnya, oh nggak ada damai sejahtera. Sudah, awalnya saya nonton, akhir-akhir terakhir saya nggak mau nonton lagi. Ternyata sesat, saudara ya. Kabur dengan laki-laki lain, suami dan anak-anaknya ditinggalkan. Hati-hati, saudara, ini akhir zaman. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mudah sekali tersesat, terseret ya oleh arus dunia, oleh orang-orang jahat. Jadi kita juga bisa kecewa sama gereja, sama pendeta yang nggak benar, sama nabi-nabi palsu. Tetapi ada juga yang mereka yang tulus, ya, yang murni. Ada juga gembala-gembala yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, nabi-nabi yang benar. Tapi gimana kita bisa membedakan mereka? Bagaimana kita bisa melihat ajaran sesat atau enggak ya? Jangan telan bulat-bulat semuanya, saudara. Ya kita ayo mengacu kepada firman, dekat sama Tuhan, bangun hubungan karib dalam doa, firman, ucapan syukur dan pujian penyembahan. Seringkali hati kita berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus yaitu roh kebenaran, roh Yesus sendiri yang ada di dalam hati kita. Dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Ya, makanya jangan kita terpacu ya, terfokus pada satu hamba Tuhan, pengajarannya dia terus yang ditonton. Kita terkagum-kagum, kita mengkultuskan ini hamba Tuhan, itu udah salah, saudara. Jangan, mari fokus kita Tuhan Yesus, arahan mata kita kepada Tuhan. Ya, pengenalan kita akan Tuhan itu penting. Maka dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya banyak pengalaman-pengalaman dengan orang-orang Kristen sehingga saya bisa belajar untuk membedakan roh, membedakan orang sifat-sifatnya gimana. Ya sudah banyak penipuan-penipuan. Ya saya sendiri tertipu ya. Bisa keluarin uang, glosor uang, ya kagum sama hamba-hamba Tuhan berkarunia. Wah, hebat gitu. Ternyata mengecewakan, saudara, mengecewakan sampai anak saya ketawain. Tuh, Mami tiap minggu datang terus saja ke puncak, tahu-taunya ajaran sesat nih, Mami lihat tuh. Sampai ketangkap polisi kan katanya. Padahal kita kagum, ayo, ikut. Saya ajak orang-orang ikut, saudara. Saya kan orangnya ini ya, nggak bisa sendiri. Ayo, ikut nih, bagus nih, tambah Tuhan ini nih. Nubuatannya, penglihatannya hebat nih. Rohnya bahkan spiritnya bisa keluar dari tubuhnya. Bisa punya malaikat-malaikat ya. Waduh, saudara, hati-hati. Ya, ini akhir zaman. Spirit-spirit itu bisa nempel ya. Bukan dari Tuhan. Kalau kita mengagumi seseorang, kita terlalu mengejar kehebatan karunia-karunianya ini, bisa salah, saudara ya. Kita baca lagi dalam Efesius 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya, jadi jangan kita seperti anak-anak. Ayo dewasa, jadi pengantin Kristus. Tuhan udah mau datang. Biar kita dihajar, dididik Tuhan. Saya juga, Tuhan, Engkau didik aku lagi. Tuhan, Engkau proses aku lagi, bentuk aku lagi. Supaya aku jangan salah. Supaya jangan timbul kedagingan. Jangan timbul kesombongan. Jangan timbul hal-hal yang tidak baik. Apalagi saya sudah buka YouTube. Jangan sampai Tuhan izinkan iblis memasuki memberi celah ya. Hati-hati, saudara.
Baiklah apa yang Tuhan berikan adalah yang benar, yang dari Tuhan, yang murni. Supaya kita jadi dewasa, ayo cepat. Karena kalau enggak akan diombang-ambingkan, bingung di pengajaran mana ya Bu Maria yang benar, bingung. Udah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, tapi ayo bertumbuh dalam tingkat kerohanian yang terus disempurnakan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi banyak orang-orang yang licik yang akan menyesatkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun bisa terseret. Karena iblis itu licik dan jahat. Jadi kita harus hati-hati, waspada. Kita harus mengerti, ini pengajaran benar apa enggak. Ini barusan saya dapat, orang ini baru WA saya ya, saya kan buka ruang konseling. Dan dia tanya sama saya begini, ini saya bacakan ya pertanyaannya. Bu Maria, betul nggak bahwa kita mengusir setan itu dalam nama Yesus? Aku usir setan. Aku perintahkan malaikat Mikael membawa setan iblis ke tahta Allah. Benar nggak Bu Maria? Ini ada pertanyaan baru, saya buka WA. Dia orang baru yang kenal sama saya, baru kenalan gitu ya, masuk di WA. Saya bilang ini salah, ini pengajaran sesat, hati-hati. Seolah-olah satu kebenaran. Ya, ngusir setan hanya dengan nama Yesus, nama yang berkuasa. Tapi siapa yang mengusir? Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, setan tuh ketawain kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, itu ada kuasa Tuhan. Ya, setan tahu di alam roh, lah lu mengusir gua, lu aja banyak dosanya, gimana mengusir saudara ya. Memang darah Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa, tetapi tergantung siapa yang mengusirnya ya saudara. Hidup dalam kebenaran nggak? Kalau hidupnya nggak benar, ya nggak mungkin setan keluar ya, tapi malah menjadi teman. Nah yang salah, kita perintahkan malaikat Mikael untuk bawa setan iblis setelah diusir nih, bawa setan iblis ke tahta Allah. Saya bilang, kita ingat, Lucifer aja jatuh dalam dosa kesombongan, dibuang dari tahta Allah. Nah ini manusia udah ngusir setan, setan-setannya suruh malaikat Mikael lagi bawa ke tahta Allah. Itu dosa pemberontakan saudara. Ini penyesatan di akhir zaman. Memang dia bilang, dia juga nggak vaksin. Ibu ini yang belajar dunia roh ini, dia bilang nggak vaksin. Saya bilang sekarang bukan soal vaksin nggak vaksin. Ya, kita memang harus lebih peka lagi ke depannya, akan terjadi apa, wabah apa, ya. Kita harus tahu, jangan sampai kita ceroboh. Roh, jiwa, tubuh kita harus sempurna sampai kedatangan Yesus. Ya, saya juga tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Nanti Tuhan kasih tahu, tanya Tuhan aja, tanya Tuhan, deket Tuhan aja. Pasti Tuhan berikan jawaban. Ya, belum lama ini juga saya sempat kaget ya, dihebohkan oleh satu teman dalam lingkup satu pelayanan. Nah, ada satu wanita, orang ini pernah di Pas Agape juga. Ternyata menipu, dalam 1 bulan menipu orang Kristen sampai 500 juta. Saya bilang, aduh banyak amat. Saya bilang 500 juta dalam 1 bulan raib saudara. Aduh saya bilang, Tuhan kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya, orang ini nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Saya bilang ya udahlah, saya bilang kadang ada orang-orang yang males bekerja tapi pengen hidupnya wah, kesombongan rohani, kesombongan apapun dia bisa sombongkan ya. Hati-hati saudara. Dan juga kita lihat bicaranya dolak-dalik, jalan kehidupannya berliku-liku, suka bohong. Kalau kita deket sama orang ini lama-lama ketahuan kebongkar. Tapi kalau orang-orang yang baru, yang ditempelin, orang-orang kaya, ini ada investasi ini ada investasi ini ada investasi itu, ya, ini ada nih usaha yang mau berjalan untungnya sampai banyak gitu, katanya sampai triliunan. Orang tuh jadi serakahnya itu muncul saudara ya, tergoda. Nah itu hati-hati juga. Suruh siapa tergoda ya. Hati-hati karena spiritnya itu udah terikat, terpesona.
Jadi hati-hati, akhir zaman ini bisa dikuasai spirit kita kalau kita bayi-bayi rohani, kalau kita lemah. Kita kayak saya juga punya belas kasihan lebih. Aduh, kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Nggak bisa kita kasihan-kasihan terus sama orang-orang jahat. Mereka tuh seperti baik, lembut, ya, sopan. Kata-katanya juga teratur. Bahkan juga S1, S2, saudara. Wah, kita terpesona. Tetapi di balik semua itu aku baru tahu juga, oh ternyata ya ini musang berbulu domba. Saya bilang hati-hati. Saya sendiri saya udah cut ya, karena beberapa tahun lalu saya udah cut karena ini udah nggak bener ya. Bu Maria tolong di cover kehidupan saya 2 minggu, ya, setengah bulan dia minta. Saya bilang emang saya ini siapa? Aku ini ibumu atau siapa? Nggak bisa, saya bilang. Kalau mau kerja, rajin. Masa berkat gak ada sih, berkat Tuhan? Sampai minta sana, minta sini, nebeng rumah orang, dikelilingin orang-orang Kristen, ditebengin rumahnya, sampai ada yang berbulan-bulan. Aduh, saudara, itu terdengar kembali kepada saya, karena saya juga kan banyak teman-teman di YouTube, banyak teman-teman di pelayanan. Ya hati-hati, saudara, ayo kita tegas. Kalau setiap kebenaran kita tegas aja. Kita cut-cut aja yang tidak benar. Tuhan Yesus aja ada ketegasan. Ya, kalau pohon ara ini tidak berbuah, tebang. Ya, dan buang ke dapur api. Ada ketegasan Tuhan. Tuhan nggak bisa dipermainkan. Diri kita juga nggak bisa dipermainkan. Ya, jangan licik ya, kelicikan orang-orang ini memanfaatkan kebaikan orang-orang Kristen. Hati-hati, sehingga orang yang terkena, yang masih bayi-bayi rohani, akhirnya kecewa, kepahitan, akhirnya bisa mundur loh dari kekristenan. Loh, orang Kristen kok begini? Loh, orang Kristen kok aku kena tipu? Loh, orang Kristen kok aku nggak nyangka dia seperti itu. Jadi kecewa, akhirnya murtad, saudara. Hati-hati, saudara, ini akhir zaman, ada pengajaran-pengajaran banyak yang menyesatkan. Caranya gimana supaya kita tidak tersesat? Ayo, Tuhan inginkan di ayat yang tadi, yang saya bacakan yang pertama, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita harus meningkatkan kembali hubungan kita intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan, hanya dengar apa kata orang, dengar pengajaran ini, ikut pengajaran itu, diombang-ambingkan, jadi bingung sendiri. Ya, ayo fokus sama Tuhan. Kita mempunyai waktu-waktu khusus pribadi dengan Tuhan. Ya, makanan-makanan yang sehat yaitu yang pokok, langsung firman Tuhan. Kita tekun setia dalam pembacaan kitab suci, maka akan timbul iman. Iman itulah yang akan melahirkan mujizat. Iman itulah yang menumbuhkan iman kita berakar kuat dalam Tuhan. Sehingga kita dari roh ke roh tahu nih, oh orang ini begini, oh orang itu begitu, oh orang ini begini. Itu diberikan hikmat dari Tuhan. Sekarang saya lebih lagi belajar karena udah dari dulu seringkali terkecoh ya, tertipu sama orang-orang atau hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi yang dalam tanda kutip nggak benar ya. Saya juga pernah ikut pelajaran Holy Spirit School, saudara. Pengajarnya banyak dia panggil dari luar negeri. Bahkan debu emas turun, saudara. Minyak urapan turun dari alam roh, saudara. Bahkan batu-batu muncul, saudara. Tiba-tiba dapat batu. Buat apa, saudara? Kalau itu tidak memuliakan Tuhan, kalau itu membuat kita fokus bukan kepada Tuhan, kepada karunia, kepada apa yang diberikan di alam roh, itu hati-hati. Ada penyimpangan pengajaran. Ntar gambarlah keluar minyak urapan, nanti pedang keluar minyak urapan. Hati-hati, saudara. Seringkali iblis mengecoh pelan-pelan bisa tersesat, saudara. Kalau kita nggak teguh berpegang pada Kristus Yesus, yang itu pokok ya kehidupan kita, center kehidupan kita, tujuan hidup kita, kembali back to Bible, back to cross, ya kembali kepada salib Kristus. Kita diingatkan sekarang akan merayakan Paskah. Ayo, jangan pernah lepaskan tangan kita, pegangan kita
kepada nama Yesus, nama di atas segala nama. Kristus adalah Mesias yang diurapi. Sekarang ada pengajaran-pengajaran sesat, jangan panggil nama Yesus, harus Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Ini lama-lama bisa sesat, saudara. Yang bisa menghapuskan nama Yesus Kristus. Hati-hati, banyak pengajaran-pengajaran sesat akhir zaman ini. Ayo saudara kembali kepada pengajaran yang murni, ya, pada pengajaran yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan sehingga kita mendapatkan kesatuan iman, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita harus dewasa. Dewasa itu gimana sih? Bisa mengenal, ya, ini benar apa enggak. Iman kita kuat, dewasa, pengenalan kita akan Tuhan, akan firman Tuhan, dan juga kita mengalami Tuhan, dan kita juga bisa dengar suara Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, maka suara-suara dunia, suara-suara iblis, suara-suara penyesatan itu yang akan didengar kita. Ayo kita kembali ke yang murni, ke yang benar. Jangan sampai kita disesatkan dan menyesatkan tanpa sadar, bisa juga jadi menyesatkan. Ya, hati-hati. Pertama, ajaran sesat itu tipis banget saudara. Di alam roh itu, aduh, seolah-olah benar, ini benar, ada firmannya, pakai ayat Alkitab, bahasa roh kencang, nubuatan, penglihatannya benar-benar terjadi, saudara. Hati-hati, saudara. Kita tidak bisa membedakan roh kalau kita tidak dekat sama Roh Kudus. Sebab itu kita harus dekat hati kita sama Tuhan, terus bangun hubungan karib, dekat sama Tuhan. Tanya Tuhan, kita seringkali merenungkan firman, tanya Roh Kudus, dan terus kita jangan ditipu oleh angin-angin pengajaran. Tetapi hendaklah kita berpegang teguh pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan yang sempurna. Ya, haleluya. Jadi saudara hati-hati. Hari ini pesan Tuhan, ayo pengenalan akan Tuhan lebih lagi kita tingkatkan. Kerinduan kita untuk mengenal Dia yang menebus dosa-dosa kita, yang mengampuni, Dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus lebih lagi mengenal Dia dengan benar, dengan baik. Bangun komunikasi, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dengan pujian, dengan doa, dengan firman Tuhan, melayani Tuhan di ruang pribadimu sampai kita bisa melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menguatkan mereka yang lemah. Ya, ayo tarik mereka yang tersesat, ayo keluar, jangan ikut ajaran ini. Ayo jangan ikut ajaran ini yang sesat, belajar dunia roh sesat. Ayo jangan, kita belajar dari Tuhan. Jangan mengikuti roh-roh dunia, jangan mengikuti roh-roh penyesatan. Ya, karena salah satu tanda akhir zaman itu penyesatan besar-besaran terjadi. Jangan kita tersesat dan menyesatkan banyak orang. Itu bahaya sekali, kita tidak akan sampai kerajaan surga, dan itu siksaannya ada ya di ayat suci, ayat kitab suci, akan masuk ke dapur api yang terdalam, saudara. Itu yang menyesatkan. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya kita semua akhir zaman ini jangan terpukau, jangan alihkan fokus kita daripada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang sehat yang kita minta, tuntunan dari Roh Kudus. Pada saat kita baca Alkitab, baca kitab suci, maka Roh Kudus yang mengajari kita. Roh Kudus tolong beri hikmat pada saat saya baca Alkitab, beri hikmat pengertian. Mungkin saudara tidak mengerti dalam satu ayat, satu pasal ini, tetapi terus saudara setia dan tekun dengan penuh kesabaran, ya, kesetiaan kita pembacaan kitab ini merenungkan, maka Roh Kudus suatu hari akan mengingatkan kembali, mengingatkan saya juga nih, Tuhan firman Tuhan apa, Tuhan pesanmu apa, diingatkan lagi. Engkau harus bahas pengenalan akan Allah penting, dan juga ambil doa puasa itu penting, karena hidup itu bukan soal makanan, ya, hidup itu bukan soal makan minum, dikatakan soal kebenaran di dalam Yesus itu penting.
Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa Bapa untuk setiap yang menonton YouTube Pas Agape. Bukan satu kebetulan bertemu dengan YouTube ini, sehingga mereka mendapatkan satu kerinduan, satu dorongan roh untuk mencari Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena semua orang akan dihakimi menghadapi tahta pengadilan Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarlah kami lebih mengenal Tuhan sehingga tidak diombang-ambingkan oleh arus dunia, tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran-pengajaran sesat. Tapi biarlah kami Tuhan kembali, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan yang kami telah mengikuti ajaran-ajaran sesat. Kami kebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan semua spirit-spirit yang bukan dari Tuhan, semua spirit-spirit roh yang bukan dari Tuhan. Kami kebaskan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami hidup benar, hidup kudus, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan kami sendengkan telinga kami lebih lagi kepada Tuhan, untuk peka mendengar suara Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala